Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Rizky dari kelas 12 Charles Darwin nomor urut 9. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan secara sadar baik oleh lembaga pemerintah ataupun swasta untuk mengusahakan pengamanan, pengusahaan, dan pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Atau dalam bernegara, perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin warga negaranya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum dapat dikatakan sebagai upaya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan yang ada, atau dengan kata lain, merupakan proses menjadikan hukum sebagai pedoman hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum merupakan syarat untuk terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan seseorang atau kepentingan setiap orang akan terlindungi jika hukum yang mengaturnya atau hukum yang mengikatnya dilaksanakan dengan baik. Contohnya, perlindungan hukum konsumen akan terjalan atau terwujud dengan baik jika Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dijalankan dengan baik, atau hak cipta seseorang akan terlindungi jika aturan dan undang-undang yang mengikatnya dilaksanakan dengan baik. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan berbagai penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara juga memiliki kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya mengikuti dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Yang pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat terkait pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberikan kekuasaan dalam hal melayani penuntutan. Kemudian adalah hakim yang merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang keempat adalah advokat yang mana diberi kekuasaan untuk memberikan nasihat hukum baik pidana maupun perdata terhadap yang memerlukan. Dan ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan memberantas korupsi. Pelanggaran hukum adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum yang berlaku. Ada 3 faktor secara garis besar faktor pelanggaran hukum. Yang pertama adalah pelanggaran hukum tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi si pelanggar. Yang kedua adalah ketidaktegasan para aparat penegak hukum. Dan faktor yang terakhir adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Contoh ketidakpatuhan terhadap hukum, yang pertama di lingkungan keluarga, seperti melawan orang tua, tidak menghormati anggota keluarga yang lain, tidak melaksanakan ibadah, dan melanggar aturan yang telah disepakati bersama oleh anggota keluarga. Sedangkan untuk lingkungan sekolah seperti melawan guru dan kepala sekolah ataupun staf sekolah, kemudian membolos, tidak mengenakan seragam dengan baik, dan lainnya. Dan untuk di lingkungan masyarakat seperti tidak melaksanakan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat itu, tidak membayar iuran warga ataupun tidak melaksanakan tugas ronda dan kerja bakti. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.